ada ini apa, exernya juga nggak dibukain, entah siapa yang tinggal, kosong lompong. Oke, thank you. Iya, kayaknya kita terpaksa makan telur tempe tahu aja ini selama sebulan. Tapi seenggaknya, Saka kan gak di penjara. Kasihan dia udah kena masalah perceraian, terus kena masalah obat-obatan. Bona mengangguk dan merasa kasihan sama Saka. Bona iya juga sih. Ya udahlah, uang bisa dicari. Kalau persahabatan kayaknya susah. Cutu, 14. EXT, rumah Yuna. Pagi Anwar sudah menunggu di depan rumah Yuna. Waktu Yuna buka pintu, Yuna kaget. Yuna, kok kamu udah standby? Anwar, iya, aku mau jadi orang yang selalu ada buat kamu. Aku anterin kamu ke kafe Jamais ya. Yuna jawab dingin. Yuna, oh, gitu. Anwar ayok. Anwar menunjuk mobil dengan tangannya dengan sopan. Yuna jadi kaget. Yuna loh, kamu bawa mobil. Anwar, bukan punya aku sih. Aku pinjam mobil saudara di Jakarta. Lumayan kan biar kamu gak kepanasan. Yuna, gak perlu repot-repot juga sih sebenarnya. Anwar, aku gak merasa repot kok. Apalagi buat kamu. Yuna tersenyum canggung. Saat Yuna mau masuk mobil, Anwar membukakan pintu mobilnya untuk Yuna. Yuna, gak usah berlebihan, aku bisa sendiri kok. Anwar senyum dan masuk ke dalam mobilnya. Cutu, 15. EXT, rumah Ariana. Pagi Big Yas dan Pedro baru datang. Mereka kaget. Pov, Saka masih tertidur di depan rumah Ariana. Pedro menjawil pundak Saka. Pedro, Suhu, bangun. Saka terbangun. Wajahnya nampak lelah banget. Matanya merah dan rambutnya agak berantakan. Pedro, Suhu dari semalam tidur di sini. Saka mengangguk. Saka lalu bersin-bersin. Saka haci. Pedro, ayang beb. Bikinin teh hangat dulu dong buat Suhu. BIK Yas ogah. Big Yas masuk ke rumah Ariana. Pedro, sebentar ya, ai bikinkan teh panas dulu buat Suhu. Pedro lalu masuk ke rumah. Saat itu Saka baru sadar ada selimut yang menyelimuti dia. Saka lalu berpikir. Peop, Saka, perasaan tadi malam gak ada selimut. Ini pasti Ariana yang nyelimutin aku. Dia masih peduli sama aku dan sepertinya dia masih ada rasa sayang walau dia berusaha menyangkalnya. Saka lalu memeluk erat selimut itu dan meyakinkan dirinya. Peop, Saka, aku gak akan berhenti memperjuangkan Ariana karena buat aku Ariana adalah wanita yang pantas untuk diperjuangkan. Nampak wajah percaya diri sorot mata itu. Cutu, 16. INT. Mobil, pagi Yuna dan Anwar sedang di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan sedang. Yuna terlihat diam saja. Anwar coba ajak Yuna bicara. Anwar, kamu kalau di kafe Jamais selain sibuk kerja biasanya ngapain lagi? Yuna merasa gak nyaman. Dan ia tanggapi dengan singkat-singkat. Yuna, ya gitu deh. Anwar jadi bingung memulai pembicaraan yang enak dengan Yuna. Dia jadi merasa bersalah dan gak enak hati. Anwar, maaf ya, kalau kamu merasa gak nyaman sama pembicaraannya. Aku cuma lagi berusaha ngobrol dan saling kenal aja. Tapi kalau Yuna merasa risih bilang aja ya. Yuna baru merasa sikapnya berlebihan. Dia cari alasan, dan nutupi kalau dia lagi bete. Yuna, enggak kok, aku emang agak pendiam sama orang yang baru kenal. Anwar, aku juga gak akan memaksakan kamu buat jatuh cinta sama aku kok Yun. Aku paham, aku gak bisa memaksakan perasaan seseorang. Tapi paling tidak coba buka hati Yuna sedikit saja untuk kenal sama aku ya. Dan izinkan aku untuk mengenal lebih jauh siapa kamu. Dan aku janji akan berusaha bahagiakan kamu. Kalau kita emang ditakdirkan bersama. Yuna mengangguk. Yuna, makasih sudah ngertiin aku dan maaf kalau aku belum bisa janjikan apa-apa untuk saat ini. Anwar mengangguk. Saat itu lampu merah dan mobil Anwar berhenti. Anwar tersenyum ke Yuna dan mereka saling berbalas senyum. Yuna jadi malu dan menoleh ke kiri dan Yuna kaget ternyata di sebelah mobil Anwar ada Tommy naik motor yang juga berhenti. Cutu, 17. EXT. Jalanan. Pagi Tommy menoleh dan melihat Yuna yang lagi di mobil sama Anwar. Tommy melihat Yuna yang senyum ke Anwar dan tertawa. Yuna dan Anwar terlihat dekat. Tommy yang melihat itu jadi ngerasa sesak dan melonggarkan kerah pakaiannya. Tommy salah tingkah dan saat itu lampu hijau Tommy sampai tidak konsen. Tommy, enggak. Gue enggak cemburu.
SFX. Suara klakson beberapa kali. Tommy kaget lalu menoleh ke belakang. Tommy sabar woi. Tommy lalu jalanin motornya. Cutu, 18. EXT, rumah Ariana. Pagi Pedro kasih Saka teh hangat. Pedro ini suhu. Minum dulu. Saka ambil teh itu. Saka makasih Pedro. Saka minum teh. Kehausan banget. Sampai teh itu habis. Saka naruh gelasnya di lantai. Pedro ai kasihan lihat suhu yang jadi kayak gini. Suara Saka nampak memelas. Saka ini kayaknya hukuman buat saya. Pedro, saya nyesel banget sudah nyakitin Ariana. Bahkan sekarang saya sudah nggak punya apa-apa lagi. Handphone dan dompet saya juga hilang. Saya nggak tahu lagi harus apa. Pedro jadi nangis dengerin curhatan Saka. Veo Pedro ai kasihan sama suhu. Tapi ai ngerasa bersyukur karena dua istri ai mau nerima ai sampai sekarang. Kalau ai jadi suhu pasti sudah nggak kuat. Pedro menatap Saka yang nampak seperti gelandangan. Pedro suhu udah makan belum? SFX. Suara perut Saka. Saka tersenyum malu. Saka nanti aja di rumah Pedro. Saya langsung balik aja ya. Saka senyum lalu pamit. Pedro suhu pulang naik apa? Saka jalan kaki. Gak ada duit. Pedro mau dianterin gak suhu? Saka menolak. Saka jangan. Saya gak mau kamu dimarahin Ariana. Pedro maaf ya suhu. Dan semoga suhu gak tersinggung. Pedro ngeluarin dompetnya dan kasih Saka uang untuk pulang naik taksi. Saka menolak dan berusaha bersikap biasa aja. Saka nggak usah Pedro. Udah biasa jalan kaki. Lagi pula jalan kaki juga jadi sehat kan. Pedro maksa dan tetap kasih uangnya. Pedro ini sebagai balas budi karena suhu dulu sering bantu Pedro. Meski tak seberapa tolong diterima ya suhu. Saka akhirnya nerima uang dari Pedro dengan haru. Pedro lalu kasih roti dari balik sakunya juga. Pedro ini juga ya suhu. Buat ganjel perut suhu. Saka ambil juga roti itu. Saka haru. Miris makasih banget Pedro. Ya udah. Saya pergi ya. Pedro hati-hati suhu. Saka iya. Saka pergi. Pedro memandangnya dengan perasaan kasihan. Cutu, 19. INT, kantor Ariana. Pagi Ariana sedang bersama Devi. Devi sudah kembali dengan dandanannya yang biasa bukan ngikutin Anjani lagi. Ariana memperhatikan dandanan Devi dari ujung kepala ke ujung kaki. Ariana kayaknya udah balik jadi mami yang dulu ya. Ariana menggoda Devi sambil tersenyum. Devi iya, mami ngerasa emang lebih cantik jadi diri sendiri daripada pakai style aneh-aneh. Ariana mami yakin sudah siap. Devi mengangguk. Saat itu Sisil masuk. Devi kayak masih sebel sedangkan Sisil salah tingkah masih ngerasa bersalah sudah komentarin busana Devi. Ariana Sisil, tolong untuk panggil semua pegawai ke ruangan saya ya. Sisil baik bu. Sisil lalu keluar. Devi jadi mami beneran kerja ini. Ariana iya dong. Arin sengaja naruh mami sebagai atasan Selin karena Arin ingin mami awasi Selin ya. Devi kalau soal itu aman. Mami akan pastikan kerjaan mami lancar dan bisa diandalkan. Ariana tersenyum. Cutu, 20. INT. Rumah Dita. Pagi Dita masuk ke dalam rumah agak mengendap-endap. Dan matanya seolah mencari-cari Saka. Tapi ternyata Saka gak ada. Dita aman nih. Saka belum pulang. Dita tersenyum yakin. Dita kayaknya aku harus mulai siap-siap sekarang. Seenggaknya nyicil dulu untuk bawa sebagian baju-baju aku agar Saka nggak curiga saat aku mau pergi nanti. Dita tersenyum smirk. Dita mau masuk ke dalam kamar untuk beresin bajunya. Tapi saat itu, Saka baru saja datang. Saka kamu mau kemana? Dita ngeles aku mau pergi nyariin kamu. Kamu kemana aja semalaman nggak pulang? Di telepon HP nggak aktif. Kamu ketemu Ariana lagi ya? Saka aku ketiduran di depan rumah Ariana dan HP-nya hilang dicuri. Dita Saka kamu masih saja ngemis-ngemis ke Ariana makin ngerendahin kamu tahu nggak? Saka kesal Dita bilang begitu. Saka Dit, aku gini juga karena kamu. Aku sadar karena sampai saat ini yang tulus cinta sama aku tuh Ariana. Aku nyesel sudah mempertahankan kamu Dit. Di saat aku terpuruk gini kamu cuma bisa marah-marah. Belum lagi masalah hutang yang aku yakin kamu sekongkol dengan Dion. Dita kaget, tapi Dita masih mengelak. Dita Saka, kamu masih nggak percaya sama aku. Saka bicara dengan nada penuh penekanan. Saka iya aku nggak percaya sama kamu. Dan wajah Dita melotot kaget. Cutu, 21. INT, rumah GALVIN. Pagi Galvin suapin Riri bubur di kamarnya. Riri mau disuapin tapi masih dengan wajah yang dingin ke Galvin. Galvin memberikan suapan terakhirnya. Nampak bubur itu sudah hampir habis. GALVIN aku nggak akan maksa kamu untuk bicara sama aku karena aku akan kasih waktu kamu untuk berpikir tapi yang jelas aku minta maaf sudah sangat menyakiti kamu.
Riri diam saja. Galvin lalu naruh bubur yang habis itu dekat meja Riri. Galvin, aku berangkat kerja dulu ya. Riri masih diam saja. Galvin menatap Riri yang mogok bicara. Galvin lalu meninggalkan Riri. Di saat itu, Riri menoleh dan memperhatikan kepergian Galvin. Cutu, 22, INT, kantor Ariana. Pagi Selin baru datang di kantor. Ia berjalan dengan wajah datar. Dan saat itu, seorang pegawai datang menghampirinya. Pegawai Bu Selin diminta masuk ke ruangan Bu Ariana. Selin, oh iya, terima kasih. Pegawai pergi. Selin nampak bingung. Selin, kenapa sih? Tumbenan pagi-pagi gini. Dia udah manggil gue. Selin lalu jalan masuk ke ruangan Ariana. 22A, INT, kantor Ariana. Pagi Selin melihat ada Devi yang sudah berdiri di samping Ariana. Ariana, hai, Cel. Selin mengernyitkan dahi bingung lalu memandang Devi. Selin, kenapa lo nyuruh gue kemari? Ariana, karena gue mau memperkenal Ibu Devi ke Elo. Selin, maksudnya, Ariana per hari ini, Ibu Devi sebagai atasan Elo. Jadi apapun yang lo mau lakukan mohon untuk report terlebih dahulu kepada beliau. Selin dalam hatinya kesal. Veo, Selin, sialan Ariana. Dia benar-benar sudah nggak percaya lagi sama gue. Kalau ada Devi, gue akan semakin susah untuk menjalankan misi gue ngerebut perusahaan ini. Tapi Selin lalu tersenyum. Selin, selamat datang Bu Devi. Saya senang bisa bekerja sama dengan Ibu Devi. Sisil yang dengar itu langsung melengos. Veo, Sisil, wajah Selin emang fake banget. Padahal aslinya dia sebel pasti itu. Rencananya gak berjalan mulus. Sisil memperhatikan dengan kesal wajah Selin yang terus tersenyum ke Devi. Cutu, 23, INT. Rumah Dita. Pagi Dita nampak kaget dengan ucapan Saka yang mengatakan dia tidak percaya ke Dita. Dita, Saka, bisa biasanya bicara seperti itu. Aku ini istri kamu, Saka. Mana mungkin aku tega sekongkol sama Dion. Saka, kamu gak usah mengelak lagi, Dita. Aku sudah beberapa kali nemuin kejanggalan tentang kamu di masalah hutang ini. Bahkan Dinda pernah lihat kamu sama laki-laki yang dikira saudara kamu. Pasti itu Dion. Tommy bahkan bilang kalau kamu masih suka ketemu dengan Dion. Bahkan perlakuan kamu ke aku aja makin lama makin kayak gak peduli. Dita, kok kamu tega nuduh istri kamu kayak gitu? Saka, kamu lebih percaya Tommy dan Dinda daripada sama istri kamu sendiri. Kamu tega, Saka. Kamu tega. Dita pura-pura sakit hati dan akan menangis. Saka, udahlah Dita. Kamu gak usah lebay kayak gitu. Aku ngerasa kamu udah gak kayak yang dulu. Kamu yang tulus sama aku. Atau emang dari dulu kamu gak pernah tulus sama aku atau kecewa dengan kondisi aku yang miskin sekarang? Dita menutup kupingnya. Dita, stop Saka. Stop. Saka terus meneruskan semua resah di hatinya. Saka, dan kamu tahu kenapa aku masih bertahan sama kamu? Kalau kamu gak hamil aku pasti akan lepasin kamu, Dit. Aku hanya mau tanggung jawab karena kamu mengandung anak aku. Tangis Dita pecah. Wajahnya kesal sambil nunjuk wajah Saka. Dita, aku gak ngangka kalau kamu beneran lebih percaya orang lain daripada aku. Istri kamu, Saka. Saka, bukan masalah aku percaya sama orang lain atau sama kamu. Emang kenyataannya seperti itu kan? Dita mengusap air matanya dan menatap Saka tajam. Dita, apapun yang aku bilang sekarang kamu sudah gak akan percaya lagi sama aku, Saka. Ternyata aku serendah itu di hadapan kamu. Saka sudah benar-benar kecewa. Saka, asal kamu tahu, aku nyesel nikah sama kamu dan ngorbanin pernikahanku dengan Ariana. Dita udah sangat marah. Dita, kamu Saka pergi sana ke istri kamu itu. Kamu pasti akan nyesel abis ngomong seperti itu. Dita lalu masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar. Saka teriak. Saka, yang bikin aku nyesel karena udah nikah sama kamu. Saka tampak lelah dan merebahkan diri di atas sofa. Cutu, 24. INT, rumah Dita, kamar, pagi Intercut with 25, EXT, suatu tempat, pagi di kamar Dita. Dita menghapus air mata palsunya. Wajah sedih itu berubah jadi wajah khawatir. Dita, gawat ini. Saka sudah segitu curiganya sama aku. Veo, Dita, aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Dita lalu ambil tasnya dan memasukkan bajunya ke dalam tas. Dita ambil HP-nya dan telepon Dion. Dita, Dion, kamu di mana? Dion, kenapa Dita? Suara kamu kok kayak takut gitu? Dita terus telepon sambil masukin baju-bajunya ke tas. Dita, Saka abis marah-marah sama aku. Dia udah curiga kalau aku dan kamu sekongkol. Aku sudah gak bisa lagi, Dion. Aku mau pergi sekarang. Aku mau ke tempat kamu sekarang. Dion mencoba menenangkan Dita. Dion, tunggu sebentar ya sayang.
Kamu harus sabar, aku akan segera selesaikan, paling nggak besok atau lusa kita sudah bisa kabur. Dita menghentikan masukin baju-bajunya. Dita, kamu serius ya? Dion, iya sayang. 10.000 rius malah. Sabar ya, Dita. Oke, aku akan sabar. Dita lalu tutup teleponnya dan kembali memasukkan baju ke dalam tasnya, lalu menutup koper itu. Veo, Dita, bentar lagi kamu akan benar-benar hancur. Saka. Dita tersenyum smirk. Cutu, 26, INT, kantor Ariana, ruangan Selin. Siang Selin nampak kesal di ruangannya. Ia mondar-mandir sambil ngomel-ngomel sendiri. Selin, semua orang menganggap gue rendah. Ariana, Devi, Wiryo, Dante, Sisil, semua pada nyerang gue. Awas aja, kalau gue udah bertindak, mereka akan menyesal semuanya. Selin lalu gak mondar-mandir lagi. Dia nampak berpikir. Selin, gue harus segera ngelakuin sesuatu. Saat ini pertama yang harus gue lakukan adalah menghancurkan Wiryo terlebih dahulu. Selin lalu ambil tisu yang berisi rambut Saka. Veo, Selin, gue akan ambil sampel DNA Wiryo itu dan susun rencana balas dendam. Saat itu Devi lalu masuk. Selin buru-buru masukin tisunya. Selin, bu, lain kali kalau mau masuk tolong ketuk pintu dulu. Devi, saya bos kamu. Berani-beraninya nyuruh-nyuruh saya. Selin, itu sudah aturan dasar sepertinya sih. Devi, terserah kamu. Yang jelas, saya minta semua laporan yang pernah kamu kerjakan. Saya akan cek kerjaan kamu dari sana. Apakah kerjaan kamu sudah oke, atau malah buruk? Devi menatap Selin tajam. Selin menggenggam tangannya karena kesal. Veo, Selin, dia pikir dia siapa? Sok kepinteran banget. Paling baca satu file laporan aja udah pusing. Sok-sokan bilang bos lagi. Cutu, 27, INT, Cafe Jamais. Siang Tommy ngeliat Yuna yang lagi ngelamun. Yuna sedang duduk dengan tangan menopang dagunya. Veo, Tommy, kok aku jadi ngerasa gak suka lihat Yuna dan Anwar mesra ya? Tommy lalu geleng-geleng kepala dan menyangka perasaannya dan menasihati dirinya sendiri. Veo, Tommy, sadar. Tommy, lo itu udah gak cinta sama Yuna. Lo cuma gak rela kalau posisi lo digantiin Anwar yang lebih mapan saja. Oke. Sadar. Bona yang lihat tahu kalau Tommy galau langsung godain Tommy. Bona, makanya kalau masih sayang tuh jangan cari-cari masalah, kalau sudah kayak gini repot kan. Kesel kan lo bantu Saka dan malah bikin hubungan lo sama Yuna makin jauh. Memang lo rela Yuna nikah sama orang lain. Tommy masih denial. Tommy sok tahu banget sih lo. Bon, raja gosip lo ya. Bona, kok jadi nyolot? Nyolot tanda beneran tahu. Tommy, enggak, gue tegesin ke lo. Gue sama sekali gak mikirin Yuna. Terserah aja, dia mau ngapain. Bukan urusan gue. Tommy ninggalin Bona. Bona cuma tersenyum melihatin Tommy pergi sambil menggerutu. Bona mulai deh. Dasar, Prince of Drama. Bona lalu ingat soal Saka dan ngejar Tommy. Bona, Tommy, kalau lo mau ngejek gue, mendingan lo pergi aja deh, Bon. Gue lagi stres nih. Bona, enggak kok, gue cuma mau nanya, udah dapat kabar dari Saka belum? Gue telepon gak diangkat soalnya. Bukannya kata polisi itu hari ini akan bebaskan. Tapi kok Saka gak ngubungin kita ya? Tommy, belum. Gue hubungin dia juga gak bisa. Gue hubungin nomor yang nelpon kita waktu itu juga udah gak bias. Gue jadi khawatir. Apa beneran Saka udah dilepasin ya? Apa jangan di penjara? Tapi kalau di penjara, dia di penjara di mana ya? Bona, nah, itu dia. Gue jadi khawatir. Gue takut kita ketipu. Tommy acak-acak rambutnya. Tommy tahu pusiting. Bona, gue juga pusing. 10 juta banyak banget lagi. Bona mengembuskan napas panjang. Cutu, 28, INT, Cafe Jamais. Siang Intercutwit 29, INT. Kantor Ariana. Siang Yuna masih ngerjain sesuatu sambil ngelamun. Ternyata dia sedang memikirkan Anwar dan Tommy. INSERTFLASHBACK. Saat Anwar yang begitu baik, dan saat Yuna dan Tommy berantem. Yuna akhirnya mengangguk mantap. Yuna, sepertinya, gue emang harus menerima Anwar sebagai calon suami gue. Gue percaya, cinta bisa dibangun setelah menikah. Lebih baik dicintai dengan tulus daripada mencintai tapi sakit hati. Ya, gue siap nikah sama dia. Yuna mengangguk yakin. Dia lalu ambil HP-nya dan menelepon Ariana. SFX, suara HP Ariana. Ariana yang sedang ngecekin laporan di meja kerjanya. Angkat telepon Yuna. Yuna, hai, Rin, sibuk gak? Ariana, kalau buat Elo, gue gak akan sibuk kok. Kenapa? Yuna, gue bisa ketemu Elo gak?
Ada hal penting yang mau gue bicarain mengenai Anwar. Ariana, oke, gue kesana sekalian makan siang ya. Yuna, jangan ketemu di Jamais. Kita ketemu di luar aja. Ariana mengangguk. Ariana, ya udah. Kita ketemu di taman aja kalau gitu. Yuna, oke, makasih ya. Rin, Ariana, iya. Sama-sama. See you bestie. Yuna, see you. Saat mau pergi, Devi masuk ruangan. Devi, mau kemana sayang? Ariana, Arin mau pergi mi sama Yuna. Devi, mama ikut ya. Ariana, maaf banget mi. Yuna mau curhat sama Arin. Gak enak kalau nanti malah ada mami. Dia jadi gak curhat bebas. Maaf banget ya mi. Dadah mami. Muah. Riana cium pipi Devi dan pergi. Devi jadi kesel. Devi, terus aku makan siang sama siapa dong? Cutu, 30, INT, kantor Wijaya. Siang Anjani tersenyum memikirkan Selin dan Dante yang masih berseteru. Anjani lucu juga lihat drama pertengkaran Dante dan Selin. SFX, suara pintu diketuk. Kusuma lalu masuk ke ruangan Anjani. Anjani, ada apa? Kusuma lalu duduk. Kusuma, saya kesini mau tanya masalah liontin yang kamu bilang sama dengan punya Coki. Sebaiknya kamu jangan langsung percaya hanya karena dia punya liontin yang mirip dengan kamu. Anjani, tapi setelah saya coba cek, Coki itu dapat dari orang tuanya yang supir, yang berarti benar dong. Maksudnya itu Ridwan kan? Berarti, Coki itu anak aku. Kusuma, pokoknya saya sudah ingatkan kamu ya. Coba cek and recheck dulu, kamu jangan ceroboh. Anjani mengangguk.